Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hernowo Subiantoro, fasilitator rekognisi pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching bersama rekan sejawat untuk membantu menyelesaikan masalah di dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Waalaikumsalam. Pak Samsul, apa kabar? Alhamdulillah Saya ada yang ingin disampaikan itu. Iya Pak, saya itu butuh. Ya, silakan duduk dulu, duduk sini. Oh, gini. Siap, iya, Pak. Ya, Nggih, Pak Romo. Ya, gimana Pak Samsul? Alhamdulillah sehat sih. Cuman ini ada Keluarga sehat. Anaknya sehat. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kan di sekolah kita Pak Romo itu kan ada program namanya BUD. Wah, apa itu Pak? BUD itu Pak? Bisa BUD dijelaskan singkat itu. Visinya seperti apa? Badan Layanan Umum Daerah. Ya. Yang pada intinya itu memberi fleksibilitas terhadap sekolah terkait pengaturan keuangan yang dihasilkan oleh sekolah itu sendiri. Jadi kalau di SMK itu kan punya UPJ namanya, unit produksi dan jasa. Unit produksi dan jasa itu kan merupakan bagian hasil dari belajar siswa yang berupa produk dan jasa. Nah, sekarang oleh pemerintah itu difasilitasi supaya produk dan jasa itu bisa dijual dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta diakui oleh masyarakat, dan itu kan berarti mendapatkan keuntungan. Nah, oleh BUD itu difasilitasi, itu menjadi sebuah hak yang bisa dimaksimalkan oleh sekolah untuk meningkatkan kompetensinya. Cuman berarti ya Pak, itu semua SMK arahnya nanti harus jadi BUD ya? Iya, kalau kemarin dari pertemuan dengan beberapa teman dan dari arahan Dinas Pendidikan Provinsi memang harus semua SMK harus seperti itu, gitu Pak. Iya. Jadi memang nah kemudian, sebentar Pak, ada telepon saya sebentar. Nah jadi di BUD itu kan sebetulnya yang diharapkan itu potensi pengembangan Pak, gitu kan. Potensi pengembangan dan kesulitan dari Bapak Ibu guru untuk melihat peluang seperti nanti kan kita juga belajar ada yang namanya ABCD Pak. Asset Based Community Development, bahwa sekolah SMK itu sebenarnya asetnya banyak. Berarti tetap ya Pak ya, berorientasi pada peserta didik ya, tujuannya nanti mempelajari ke wirausahaan bagi arahnya. Peningkatan kompetensi gitu kan Pak. Peningkatan kompetensi begitu. Jadi anak-anak itu nanti diharapkan dengan adanya UPJ yang dikelola dengan baik melalui BUD ini, potensinya anak-anak itu untuk kewirausahaannya keluar dan bisa kita fasilitasi dengan baik. Jadi tidak hanya mencari keuntungan itu tidak, tapi lebih kepada peningkatan kompetensi. Nah, permasalahannya mungkin itu Pak. Jadi gimana Pak ya? Biasanya Pak yang itu sudah mengelola BUD ya, tentunya sudah berjalan berapa
berapa tahun Pak? Ini Bulan atau tahun ini? kita sudah setahun lebih Pak, Oh, mulai setahun, Agustus 2022 kita ini berarti sudah hampir 1 tahun lebih lah, 1 tahun 4 bulan gitu kalau sampai Kalau bulannya apa Pak? Nah, Dan yang menjadi mungkin jadi permasalahan dalam identifikasi permasalahan dalam Pak Iya. Samsul ngajak sharing sama saya itu apa? Ya awalnya kan permasalahan kita itu kita masih belum memetakan potensi Pak yang ada di sekolah. Kemudian Itu potensi aset sekolah. potensi aset, kemudian potensi siswa yang Siswa jumlah juga, sekolah kita ya, ada ya. 2000 siswa kan Pak. Ya, ya. Di mana kebutuhan mereka kan mulai dari jajan, minuman, oli gitu kan. Dan kita punya OPJ seperti OPJ kantin, OPJ otomotif. Nah, kemarin itu Pak menggerakkannya itu yang memang butuh proses dan waktu dan agak kesulitan di awalnya. Tapi Pak Samsul ada skala prioritas dulu dah? Apa semua jalan bareng atau satu dulu potensi apa harus dikembangkan gitu? Kalau untuk skala prioritas kita sudah petakan Pak kemarin Ya. skala prioritas yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat gitu kan dan bisa kita prosesnya sudah mulai. Itu yang pertama ada UPJ kantin. UPJ kantin itu kenapa kita mulai proses pertama UPJ kantin, karena kita melihat peluang di situ ada potensi di mana anak-anak itu butuh makanan, butuh minuman 2000 siswa. Jadi itu peluang untuk anak-anak sendiri bisa menciptakan produk, barang dan jasa yang bisa dikonsumsi oleh teman-temannya. Oh, gitu. Gitu. Dan kita fasilitasi melalui kantin yang dikelola oleh anak-anak sendiri. Jadi kantin sekarang itu dikelola oleh anak-anak sendiri, Pak. Jadi anak-anak ya banyak juga yang apa istilahnya jualan di situ Jualan, ya. betul, Pak. Jadi sama teman-teman saling membawa produk untuk Betul sekali, Pak. diperkenalkan. Ya, nah ini terus sementara ini sudah 1 tahun berjalan, tadi ada problem di mana Pak? Itu Iya problemnya itu Pak, problemnya itu kan pertama konsistensi dari anak-anak itu Pak. Kadang ketika membuat produk itu jajan lah misalkan atau nasi gitu kan. Awal-awal itu enak, nanti menurun itu. Kemudian yang kedua dari sisi kemasan, dari sisi kemasannya itu masih kemasan yang belum menarik lah. Nah, makanya ini saya juga sharing lah begitu kan Pak Yarno juga dari sisi desain produk mungkin bisa memberi masukan atau pengalaman dari Pak Yarno dan sebagainya gitu ya. lah. Tadi yang mungkin bisa saya beri masukan pertama, yang permasalahan pertama tadi terkait apa tidak stabil ya, tidak konstan ya. Itu dari rasa atau penyajian atau apa Pak? Dari rasa iya, dari rasa kemudian ya memang karena masakan sih Pak ya. Saya pengennya itu anak-anak memang ada SOP-nya sih Pak. Jadi ketika atau mungkin memasak, itu karena anak-anak itu mungkin juga bukan masak sendiri Pak, itu kayaknya. Betul. Dia ngambil dari Ada depan juga orang, hari ini beberapa. dia ngambil si A, besok dia ngambil si B. Jadi harusnya anak itu juga mungkin Pak Samsul bisa bantu apa Pak itu? Pak ya. Apa? Maksudnya dari beberapa sampel makanan itu mana yang ternyata mendapat respon positif dari pembeli? Jadi oh ini berarti kan yang paling enak dari si B ya. Jadi terus dia anak-anak kita arahkan untuk concern dengan yang B. Betul Pak. Jadi memang ya nanti kita akan mencoba itu Pak. Memang kita butuh memang untuk quality produknya lah. Ya. Jadi nanti mungkin kita bikin sistem quality control untuk produk itu sih Pak. Karena dengan 2000 siswa itu memang membutuhkan ekstra itu Pak untuk penyajian dan pemenuhan kebutuhan. Di 2000 itu misalkan 1000 saja itu berarti butuh 1 hari itu butuh 1000 nasi bungkus Pak per harinya gitu, yang harus kita siapkan gitu. Tadi yang kedua masalah kemasan. Kemasan itu Pak Samsul, kenapa kemasan ini menjadi problem Pak? Iya, karena kemasannya anak-anak mungkin masih kemasan yang kurang menarik. Seperti misalkan dia membungkus nasi itu dia hanya pakai kertas minyak begitu kan. Ataupun kemarin bahkan saya temukan ada yang pakai styrofoam yang secara kesehatan pun kurang baik gitu lah. Saya sedikit-sedikit sih Pak memberi masukan juga berdasarkan dengan masukan teman-teman juga gitu kan. Baik dari jaringan, Pak Yarno dari multimedia, kemasan itu bagaimana dibuat agar menarik gitu. Jadi memang harapannya itu
anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu menjual, tapi juga ilmu memasarkan, desain barang. Ya. Gitu. Tapi Pak Samsul, arahnya kemasan itu kita ramah lingkungan atau lebih ke Harus, Pak. ke kreatif dan enak dilihat Nah. dan menarik, itu lebih prioritas kemana Pak? Kalau prioritas sebetulnya saya ke ramah lingkungan sih Pak, Ya. ramah lingkungan gitu kan. Tapi kan kalau diperbandingkan ramah lingkungan dengan kemasan menarik kita benturkan, itu kan jangan dibenturkan. Ya. Menurut saya dia harus berjalan berbarengan. Di samping ramah lingkungan juga kemasan menarik betul. Karena mungkin saya rasa seperti misalkan nasi dibungkus daun pisang gitu. Nah, ya, itu ramah lingkungan Pak. Ramah Cuman bagaimana bungkusnya? Teknik bungkus. Teknik bungkusnya itu Iya. tidak hanya sekedar dibungkus, dicampik gitu aja, tidak, cuman dibikin yang lebih menarik lah gitu. Iya. Itu kan juga bisa. Ataupun kemarin saya juga melihat ada anak-anak yang bisa membuat produk juga menggunakan kertas yang itu juga daur ulang dan daur ulang. Ini yang non Iya. ya, daun-daun ya, berarti yang Itu terus itu rencananya itu yang mau dibuat mau desain yang menarik. dikembangkan. Ya, terus Jadi, seperti itulah Pak. ya menarik. Mungkin itu mungkin jadi salah satu langkah Pak Samsul untuk bagaimana tadi soal produk kemasannya bisa lebih menarik, higienis, dan tentu Aku betul. bisa diterima Terus, teman-teman. Nah, kira-kira Pak Samsul mulai action merencanakan ini tadi untuk Pengembangan itu mengatasi Semarang. Iya. Ada solusi inovasi yang Pak Samsul Iya, lakukan, itu kira-kira kapan Pak? untuk kapannya yang pertama ini saya proses membuat tim Pak. Jadi kita butuh tim untuk yang permasalahan pertama terkait quality control. Kita membutuhkan tim dan kita nanti juga anak-anak yang harus terlibat aktif untuk mengontrol dan melihat kualitas dari makanan teman-teman yang DTI. Di rencana dalam 1 minggu 2 minggu ini sudah terrealisasi Pak untuk yang quality controlnya itu. Untuk kemasan kita masih proses konsultasi juga dengan teman-teman multimedia. Insya Allah di bulan depan sudah ada produk yang lebih menarik. Targetnya saya bulan depan. Nah, ini sekedar masukan terkait bungkus kemasan Pak. Itu nanti itu memakan harga pokok nggak Pak? Kalau bungkus itu kesannya kalau agak mahal, nanti kan jatuhnya produk kita juga akan tinggi pula. Nah, bagaimana Pak? Nanti Pak Samsul untuk bagaimana ini bungkus ini murah, menarik, jadi harga makanan itu juga tidak terdegradasi oleh harga bungkus yang mahal. Nah, ini kan juga namanya perilaku konsumen Pak. Jadi perilaku konsumen, makanya selama setahun ini saya kan sedikit banyak sudah mempelajari dan menganalisis terkait perilaku konsumen, terutama perilaku anak-anak dalam jajan lah gitu kan, dalam jajan. Saya mencoba beberapa produk yang mungkin sisi harga itu mahal dan kemasannya menarik. Gitu. Kemudian ada produk juga yang kemasannya biasa, harganya murah gitu. Itu dua-duanya kalau di SMK 2 itu tetap laku Pak. Oh, berarti Karena ada perilaku konsumen yang memang cenderung barangnya bagus, itu pun tetap dibeli. Ataupun seperti contoh lah, kalau saya boleh sebut merek begitu kan. Mungkin seperti ada sosok itu mengeluarkan taps itu teh bersoda yang untuk kalian gitu kan. Begitu. Sebetulnya kalau anak-anak itu kan itu saya ngomong dulu ada tap itu kalau saya tahu itu modelnya botol Pak. Iya. Sekarang ada yang kaleng. Yang kan itu kan. Harga lebih murah. Harganya lebih mahal Pak. Oh, lebih mahal. Dan itu saya coba itu kemarin ternyata laku Pak. Jadi anak-anak itu penasaran dengan minuman kaleng, begitu dengan rasanya. Nah, jadi prinsip tadi bahwa kemasan mempengaruhi harga pasti begitu kan Pak. Tapi tidak bisa kita bilang harus ditekan supaya harga murah, itu enggak. Kita serahkan kepada pasar karena perilaku konsumen, apalagi generasi yang strawberry ini gitu kan, itu memang agak berubah dengan generasi yang seperti saya, seperti Pak Nomo mungkin Pak. Jadi mereka kadang melihatnya dari sisi penampilan luar ataupun pengen mencoba sesuatu yang baru, pengen
Kalau di Jiwan 2 mungkin kan di kantinnya SMP dulu dia nggak melihat ada minuman kaleng. Di sini ada minuman kaleng, akhirnya laku. Begitu pula dengan tadi Pak, yang nasi itu ketika bentuknya itu bagus, itu terus terang banyak malah lakunya. Gitu. Baik, Seperti itu Pak. Nggih. ya, semoga nanti Terima kasih nih Pak, saya bisa rencana sharing aksinya dengan dengan apa itu mengatasi masalah tadi bisa lancar. Mungkin Pak Samsul punya apa dengan langkah-langkah setelah mungkin untuk biar program Pak Samsul untuk mengatasi masalah itu cepat tercapai, kira-kira apa Pak Samsul? Iya, langkahnya yang pertama seperti tadi saya sampaikan, pertama kita untuk yang quality control kita membutuhkan tim Pak. Tim ya. Itu terdiri dari anak-anak. Sudah Kita siapa yang proses. akan jadi Ya, pananmu, ya. sudah ada, kemudian nanti kita berikan tim itu keleluasan untuk quality control itu kita pilih, tetapi didampingi oleh salah satu dari bapak ibu guru yang ada di kantin itu. Kemudian yang kedua untuk desain makanan, kemasan, kita konsultasi ke MM dan rencananya nanti akan ada semacam diklat, pelatihan untuk para penitip, pedagang dan umumnya untuk warga SMK Negeri 2 Jiwan yang mau mengikuti silahkan. Jadi bagaimana cara mengemas dan mendesain, karena saya yakin di MM itu kan sebetulnya mereka punya potensi untuk membuat desain yang Jadi ini aja sama-sama. Itu semua yang nitip makanan berarti diajak aja, betul. cuma dikumpulkan, Iya. jadi dikasih sosialisasi Iya. cara ini kan ngomong ada Pak SDM ini, Wah. saya barangkali kan ada diklat Iya. untuk kemasan itu kan, jadi saya Iya. setuju itu kan. Ya. Semoga Pak Samsul dengan langkah-langkah yang dilaksanakan bisa berhasil Pak Samsul ya. Amin, amin, amin. Agar booth-nya semakin terus berkembang, karena Amin. kita harus tetap dalam bisnis itu harus belajar dari pengalaman, karena problem akan selalu datang. Iya, siap-siap Pak. Semua tidak akan kita nanti problemnya selesai hanya 2 permasalahan tadi, bakal pasti ada lagi. Nanti saya percaya Pak Samsul bisa mengatasinya dengan segala sumber daya yang Pak Samsul miliki. Semoga lancar Pak Samsul. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak Erlo, gitu kan sudah diberi kesempatan untuk diskusi dan alhamdulillah bisa menemukan solusi lah. Ya, alhamdulillah saya sifatnya kan mendorong mendampingi Pak Samsul untuk bagaimana nanti memberi penguatan agar program Pak Samsul, permasalahan Pak Samsul hadapi bisa terpecahkan menuju ke kesuksesan. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Erlo. Terima kasih Pak Samsul. Assalamualaikum. Assalamualaikum.